Di balik gemerlap istana Kediri yang megah, tersimpan bara konflik yang diam-diam membesar. Ketika seorang raja menantang para penjaga kitab suci, seluruh negeri pun terombang-ambing antara kesetiaan dan kehancuran. Inilah kisah tentang harga sebuah ambisi dan bagaimana doa yang terluka bisa menjatuhkan sebuah kerajaan. Sebelum kita masuk ke kisah yang mendalam ini, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, dan dukung channel ini agar terus bisa menghadirkan cerita-cerita sejarah yang menggugah hati dan membuka wawasan kita. Kediri berada di puncak kejayaannya. Sungai berantas mengalir seperti nadi emas yang membawa kehidupan ke setiap penjuru kerajaan. Kapal-kapal dagang dari India, Champa, dan Tiongkok berlomba merapat ke pelabuhan. Pedagang membawa rempah, kain sutra, logam mulia, dan keramik. Di pasar-pasar, bahasa asing bercampur dengan logat Jawa kuno, menciptakan simfoni dunia yang jarang terjadi pada masa itu. Di pusat semua kemakmuran itu berdiri Kedaton Jayakatwang, istana megah dengan dinding penuh ukiran wayang dan relief kisah para dewa. Obor-obor raksasa menyala setiap malam, memantulkan cahaya ke seluruh halaman seperti bintang jatuh yang menetap di bumi. Dan di tengah singgasana bertatahkan permata, duduklah Raja Kertajaya, penguasa yang karismanya memukau, tetapi ambisinya pelan namun pasti menggerogoti keseimbangan negeri. Sang raja yang makin tinggi. Seiring bertambahnya kejayaan Kediri, keyakinan dalam diri Kertajaya turut meninggi. Ia mulai percaya bahwa keberhasilan negeri bukan hanya karena kebijakannya, tetapi karena dirinya adalah pilihan para dewa. Bahkan, menurut bisikan-bisikan para penasehat istana yang takut kehilangan kedudukan, ia sendiri memiliki unsur ketuhanan. Kertajaya mendengarkan pujian itu dengan wajah tenang, namun hatinya menyerap setiap kata seperti tanah kering menyerap hujan pertama. Lama-kelamaan, ia tak lagi melihat para Brahmana sebagai pilar spiritual Kediri, melainkan sebagai bayangan masa lalu yang menghalangi cahayanya sendiri. Brahmana yang dihiningkan. Sementara itu, di Balai Suci, para Brahmana terus melakukan upacara dan menjaga ajaran Dharma. Namun, semakin hari, jumlah pengunjung menyusut. Upacara besar yang dulu wajib dilakukan kerajaan kini dikurangi, bahkan beberapa dihapuskan. Permohonan mereka untuk tetap menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan spiritualitas seringkali tak didengar. Pada malam-malam tertentu, Brahmana-Brahmana sepuh duduk melingkar, membicarakan perubahan yang mereka rasakan di udara. Kerajaan ini bukan sekadar tubuh, ujar salah satu dari mereka, seorang tua dengan mata jernih yang seolah mampu melihat jauh ke masa depan. Raja adalah kepala, tetapi doa adalah napasnya. Jika napas diputus, tubuh akan runtuh tanpa disadari. Mereka menyadari ada gelombang besar yang datang, gelombang yang tak lagi dapat mereka hadapi hanya dengan mantra dan dupa. Rakyat pun terombang-ambing, ada yang memuja raja karena kemakmuran yang tampak nyata. Ada pula yang tetap menghormati Brahmana karena doa merekalah yang dianggap mengundang berkah dari langit. Desa-desa mulai berbisik tentang ketegangan antara istana dan para penjaga kitab. Di pasar, para pedagang menunduk ketika nama Kertajaya dan Brahmana disebut bersamaan. Bahkan, para pejabat yang hidup nyaman di bawah perlindungan raja mulai menjaga kata-kata mereka agar tidak dituduh memilih pihak yang salah. Kediri tidak lagi seharmonis sebelumnya. Ada retak halus, tipis, seperti goresan pada tembikar. Retak yang kecil, namun jika dibiarkan, mampu memecahkan seluruh bejana. Singgasana terus memancarkan gemilang, tetapi di balik cahaya itu tersimpan kegelapan yang mulai tumbuh. Kertajaya terlihat semakin sering menyendiri, memikirkan masa depan yang ia yakini hanya bisa dicapai jika dirinya sepenuhnya dihormati seperti seorang dewa.
Para Brahmana pun sadar bahwa mereka kini berdiri di jalan yang berlawanan dengan kehendak raja. Mereka merasakan perubahan dalam aliran Dharma, sesuatu yang tidak seimbang, tidak wajar. Dan di titik itulah, api kecil bernama perselisihan mulai menyulut bahan bakar yang telah lama menumpuk. Belum ada pedang yang diangkat, belum ada pasukan yang bergerak. Namun, peperangan sunyi sudah dimulai di dalam hati seorang raja dan di dalam doa para Brahmana. Pagi itu, udara di Kedaton Jayakatwang terasa berbeda. Kabut belum sepenuhnya terangkat dari permukaan tanah. Namun, gong istana dipukul berulang kali, lebih keras daripada biasanya, lebih mendesak. Para prajurit berlari-lari kecil, mengabarkan perintah yang tak lazim. Semua Brahmana harus menghadap raja. Para Brahmana datang dengan langkah tenang, namun hati mereka bergetar. Mereka sudah mendengar desas-desus tentang perubahan sikap raja, tentang ritual-ritual istana yang kini dipelintir menjadi bukti kesakralan pribadi sang raja. Tapi tak seorang pun mengira bahwa pagi itu akan menjadi garis pemisah antara masa lalu dan masa depan. Sang raja mengguncang balairung. Balairung utama telah dipenuhi para petinggi istana. Aroma dupa menyengat, tetapi bukan dupa persembahan, melainkan dupa untuk upacara kerajaan yang dipaksa menggantikan ritual suci. Di ujung ruangan, Raja Kertajaya duduk di atas singgasana tinggi yang dinaikkan levelnya, seolah memisahkan dirinya dari semua manusia di ruangan itu. Cahaya matahari pagi mengenai wajahnya, membuatnya tampak seperti sosok yang bersinar. Namun bagi para Brahmana, ada sesuatu yang menggetarkan. Kilau itu bukan cahaya, tetapi kesombongan. Kertajaya membuka tangan, menyuruh para Brahmana maju. Suara raja menggelegar. Mulai hari ini, untuk menegaskan kesucian kerajaan dan kemuliaan tahta, para Brahmana wajib mempersembahkan pemujaan khusus kepada hamba, karena hamba adalah titisan dewa di bumi. Balairung sontak sunyi. Bahkan burung-burung yang biasa bernyanyi di atap kayu pun seakan berhenti bersuara. Bagi pejabat istana, mungkin ini sekadar perintah. Bagi prajurit, mungkin ini bentuk kesetiaan baru. Namun bagi Brahmana yang hidup untuk menegakkan dharma, kata-kata itu adalah pelanggaran paling dalam terhadap ajaran suci. Penolakan yang mengubah takdir. Seorang Brahmana sepuh melangkah maju. Usianya telah melewati 50 musim panen. Wajahnya dipenuhi garis-garis kebijaksanaan. Namanya Empu Baradwaja. Dihormati bukan hanya karena ilmunya, tetapi karena keteguhan hatinya. Ia menunduk dengan hormat, namun suaranya tetap tegap. Paduka, kami menghormati raja. Kami menjalankan doa demi kemakmuran negeri. Namun Brahmana tidak berlutut kepada manusia, siapapun dia. Kami hanya sujud kepada Hyang yang tak berwujud. Seakan ada batu besar yang dijatuhkan di tengah ruangan. Suasana menegang, prajurit menggenggam senjata, para menteri saling memandang cemas. Kertajaya bangkit dari singgasananya. Kalian menolak titah raja? Suaranya berubah dingin, namun juga penuh amarah yang terpendam lama. Kalian merasa lebih tinggi dari raja kalian sendiri? Empu Baradwaja menjawab pelan. Bukan lebih tinggi paduka, tetapi berbeda. Kami penjaga doa. Doa tidak dapat ditundukkan. Jawaban itu bagaikan cambuk yang mengenai ego sang raja. Itu bukan sekadar penolakan, itu adalah pengingat bahwa kekuasaannya setinggi apapun masih memiliki batas. Kemurkaan yang menyebar. Kertajaya mengangkat tangan, wajahnya merah padam.
Kalau begitu, pergi, tinggalkan istana. Kediri tidak butuh Brahmana yang membangkang. Balairung riuh. Para Brahmana saling menatap, tak percaya bahwa raja yang selama ini mereka doakan keselamatannya, kini mengusir mereka seperti pengikut yang tak berguna. Empu Baradwaja menunduk terakhir kalinya. Jika Dharma tak lagi memiliki tempat di hati Paduka, maka kami tidak dapat berada di sini. Semoga para dewa melindungi Kediri dari akibat kata-kata ini. Ucapan itu bukan ancaman. Itu adalah ratapan seorang penjaga spiritual yang melihat keretakan besar dalam jantung negerinya. Doa yang terputus. Para Brahmana keluar dari Balairung dengan langkah berat. Mereka tidak membawa harta, tidak membawa kehormatan, tidak membawa perlindungan. Hanya membawa kitab-kitab suci yang digulung dan digendong di punggung. Kitab yang akhirnya harus meninggalkan istana yang pernah menjadi tempatnya. Di luar, rakyat melihat mereka berjalan dalam diam. Beberapa menangis, beberapa menunduk tidak berani menatap. Beberapa justru menganggapnya sebagai pembangkangan terhadap raja suci mereka. Dari kejauhan, Kertajaya melihat mereka pergi melalui celah jendela Balairung. Tidak ada penyesalan di matanya. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa dirinya benar, bahwa kedudukannya memang di atas manusia. Namun di balik tembok istana itu, angin membawa sebuah perubahan yang tak akan bisa dihentikan. Karena ketika doa diusir dari istana, takdir pun mulai bersiap membalas. Malam turun perlahan di Kediri, tetapi bukan malam yang biasa. Angin berhembus seperti membawa berita duka, dan cahaya bulan tampak redup seolah tidak sanggup menyinari jalan yang harus dilalui para Brahmana. Setelah pengusiran di Balairung siang tadi, para Brahmana tak memiliki pilihan selain pergi. Mereka tak membawa kereta kerajaan, tak dikawal prajurit, dan tak diantar upacara. Mereka keluar lewat gerbang timur, satu persatu, seperti bayangan yang tercabut dari tubuh kerajaan yang telah mereka doakan selama puluhan tahun. Keheningan yang menyakitkan. Empu Baradwaja berjalan paling depan, tongkat kayunya menjejak tanah, mengeluarkan bunyi lirih yang membelah keheningan. Di belakangnya, para Brahmana muda membawa gulungan kitab suci, naskah-naskah kuno, dan benda-benda ritual yang selama ini mereka jaga dengan hormat. Tak ada yang berbicara, tak ada yang menangis. Namun diam mereka bukan ketabahan, melainkan kesedihan yang terlalu dalam hingga tak sanggup diucapkan. Pada batas hutan, salah satu Brahmana muda bernama Jaya Wisrama tak bisa menahan perasaannya lagi. Guru, apakah benar kita meninggalkan negeri ini begitu saja? Suaranya pecah. Kediri adalah tanah kelahiran kita. Apakah kita tidak mengkhianati rakyat dengan pergi? Empu Baradwaja berhenti. Bulan menyinari wajah tuanya, menampakkan garis-garis lelah yang selama ini ia sembunyikan. Kita tidak meninggalkan rakyat, nak. Ia menyentuh bahu muridnya lembut. Kita meninggalkan kesombongan yang telah menguasai istana. Raja boleh mengusir kita, tetapi Dharma tidak akan meninggalkan bumi Jawa. Kata-kata itu menenangkan, namun tak sepenuhnya menghilangkan luka yang mereka rasa. Hutan yang menjadi saksi. Hari berganti hari, mereka menyusuri hutan-hutan lebat, menyeberangi sungai dangkal, dan melewati desa-desa yang belum mendengar kabar pengusiran itu. Beberapa penduduk melihat rombongan mereka dan diam-diam memberikan makanan, air, atau doa pelan yang keluar dari bibir gemetar. Para Brahmana tidak meminta apa-apa. Mereka hanya berjalan dan berjalan. Seperti burung-burung suci yang kehilangan candi tempat mereka bertengger. Namun di tengah perjalanan panjang itu, kegelisahan semakin tumbuh. Kita hendak kemana, Guru?
Tanya salah satu Brahmana muda lain. Jika Kediri tak lagi menerima kita, di mana lagi tanah yang mau menampung orang-orang seperti kita? Empu Baradwaja menatap jauh ke depan, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Ada satu tempat, satu pemimpin muda yang kabarnya menghormati Brahmana dan menjunjung Dharma. Seorang yang kini banyak dibicarakan, seorang yang penuh kekuatan, namun juga penuh lapar akan perubahan. Para Brahmana saling berpandangan, mencoba mengenali nama itu dari cerita-cerita yang mereka dengar. Dan perlahan Empu Baradwaja menyebutkan namanya. Ken Arok, penguasa Tumapel. Ucapan itu seperti angin baru yang meniupkan harapan tipis. Nama Ken Arok telah melintas dari mulut ke mulut. Seorang pemimpin yang berasal dari rakyat biasa, keras dan berani, tetapi juga cerdik dan ambisius. Ada yang mengatakan ia dilindungi para dewa. Ada pula yang menganggap ia berbahaya. Namun, bagi para Brahmana yang diusir dari istana, pilihan itu satu-satunya jalan. Tiba di Tumapel. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, hutan mulai menipis. Desa-desa menjadi lebih ramai. Suara tempa besi terdengar dari kejauhan, bercampur dengan sorak-sorai prajurit yang berlatih. Tumapel bukan kerajaan besar, belum, tetapi ada energi di udara, energi yang tidak dimiliki Kediri. Ketika para Brahmana memasuki gerbang kayu Tumapel, para penjaga langsung menegakkan tubuh. Mereka mengenali jubah, tongkat, dan gulungan kitab itu. "Anda sekalian, Brahmana dari Kediri?" tanya salah seorang penjaga dengan mata melebar. Empu Baradwaja mengangguk pelan. "Benar, kami mencari perlindungan." Penjaga itu saling pandang dengan rekannya, lalu segera mengantar mereka masuk tanpa bertanya lebih jauh. Beberapa saat kemudian di balai utama Tumapel, pintu kayu berukir dibuka. Dan di sana berdiri seorang pria dengan sorot mata tajam, tubuh tegap, dan aura kepemimpinan yang sulit diabaikan. Ken Arok. Ia menatap mereka dalam diam beberapa detik, namun bukan dengan amarah atau curiga. Yang terpancar hanya keheranan dan rasa hormat. "Para Brahmana," katanya perlahan, "apa yang membuat kalian datang sejauh ini?" Empu Baradwaja maju, dan untuk pertama kalinya dalam perjalanan panjang itu, ia menundukkan kepala, bukan karena dipaksa, tetapi karena tulus. "Kami diusir oleh Raja Kertajaya karena menolak menyembah manusia." Ken Arok terdiam, lalu sudut bibirnya terangkat. "Inilah tanda," katanya pelan, seolah berbicara kepada sesuatu di luar ruangan. "Tanda bahwa Dharma meminta penyeimbang baru di tanah Jawa." Lalu ia mempersilahkan para Brahmana masuk, memberi mereka tempat di Tumapel, dan tanpa disadari oleh siapapun saat itu, memberi dirinya sendiri legitimasi paling kuat untuk menantang Kediri. Malam itu, saat para Brahmana beristirahat untuk pertama kalinya dengan aman, takdir sedang menulis garis baru. Bukan lagi antara Raja dan Brahmana, namun antara Kertajaya dan Ken Arok, dua kekuatan yang akan menentukan nasib Pulau Jawa. Balai utama Tumapel diterangi obor-obor yang berkedip, memantulkan bayangan bergerigi di dinding kayu. Malam itu, Tumapel tampak lebih hening dari biasanya. Tidak ada tawa prajurit yang terlatih, tidak ada hiruk-pikuk pandai besi. Semua orang seakan merasakan bahwa kedatangan para Brahmana telah mengubah arah angin. Ken Arok duduk di kursi kayu sederhana, tak semegah singgasana Kediri, namun begitu memancarkan kewibawaan. Ia memandang para Brahmana yang duduk di hadapannya, matanya penuh kalkulasi, namun juga rasa hormat yang tulus. Baginya, ini bukan sekadar pertemuan. Ini adalah bisikan dari takdir, awal yang saling mengukur. Empu Baradwaja membuka pertemuan itu dengan nada lembut namun tegas.
Tumapel telah memberi kami perlindungan. Untuk itu, kami berterima kasih. Namun kami tak ingin menjadi beban bagi Paduka. Ken Arok tersenyum tipis. Anda bukan beban, Guru. Kedudukan kalian jauh lebih besar dari sekadar pengungsi. Kehadiran kalian di Tumapel adalah pertanda. Ia lalu mencondongkan tubuh ke depan. Ceritakan padaku dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi di Kediri. Empu Baradwaja menahan napas sejenak sebelum menjawab. Raja Kertajaya menuntut kami menyembahnya sebagai titisan dewa. Kami menolak, dan kami diusir. Seisi ruangan terdiam. Para pengikut Ken Arok yang duduk di sisi ruangan saling berpandangan. Sang penguasa Tumapel mengerutkan alis. Jika seorang raja memaksa rakyatnya menunduk dengan cara demikian, itu bukan lagi pemerintahan, itu tirani. Nada suaranya rendah, namun penuh kekuatan yang membangkitkan gairah perlawanan. Empu Baradwaja melanjutkan, kami bukan orang politik, kami bukan pemberontak, tetapi Dharma telah dilanggar. Ketidakseimbangan seperti ini tidak dapat dibiarkan lama. Ia menatap Ken Arok lurus-lurus, dan kami percaya bahwa seseorang akan bangkit untuk mengembalikan keseimbangan itu. Ken Arok merasakan dadanya berdebar. Kata-kata itu bukan pujian kosong, ini adalah pengakuan, legitimasi spiritual. Apakah Anda mengisyaratkan bahwa orang itu aku? Tanya Ken Arok perlahan. Empu Baradwaja menunduk sedikit. Kami tidak menunjuk. Tapi senyum bijaksana muncul di wajahnya. Kami hanya mengikuti arah angin, dan angin itu bertiup ke Tumapel. Api ambisi yang makin berkobar. Di dalam dada Ken Arok, dua hal menggelegak. Ambisi dan sesuatu yang baru, alasan suci. Selama ini ia ingin memperkuat Tumapel, memperluas wilayah dan menantang Kediri. Tetapi ambisi tanpa legitimasi hanyalah keinginan liar. Kini, dengan para Brahmana berada di sisinya, ia bukan hanya seorang pemimpin muda, melainkan seorang pembawa Dharma. Kediri kuat, ujar Ken Arok, suaranya dalam. Pasukannya terlatih, wilayahnya luas, namun raja mereka telah kehilangan dukungan kalian. Itulah titik lemahnya, kata Empu Baradwaja. Rakyat mencintai raja, tetapi mereka juga percaya pada doa. Jika doa tidak lagi berpihak pada istana, hati rakyat akan mulai ragu. Ragu. Itulah celah pertama yang dibutuhkan seorang pemimpin seperti Ken Arok. Strategi di balik obor malam. Pertemuan itu berlanjut hingga larut malam. Mereka membicarakan kondisi ekonomi Kediri, kekuatan militer, jalur perdagangan, serta dukungan desa-desa yang diam-diam kecewa terhadap istana. Para Brahmana memberi wawasan yang tidak dimiliki mata-mata manapun, struktur kekuatan batin masyarakat, arah simpati rakyat, dan aliran legitimasi moral. Jika Tumapel bergerak, kata salah satu Brahmana, banyak desa akan diam-diam mendukung. Mereka tidak akan berani terang-terangan melawan Kediri, tetapi mereka akan memberi kalian pangan, tempat berlindung, dan tenaga. Sementara itu, para penasihat Ken Arok yang awalnya ragu, mulai melihat gambaran baru. Ini bukan sekadar perang, ini adalah misi yang diberkati. Ikrar tanpa kata. Pertemuan berakhir ketika malam hampir menjelang pagi. Obor mulai memendek dan embun menempel di permukaan tanah. Sebelum bubar, Empu Baradwaja berkata pelan, apapun tindakan Paduka selanjutnya, ingatlah bahwa Dharma ada pada keberimbangan. Jangan menjadi seperti ia yang ingin kita gantikan. Ken Arok mengangguk, namun dalam hatinya, api perang telah menyala. Ia tahu Kediri tidak akan diam. Ia tahu jalan di depan penuh darah. Namun, ia juga tahu satu hal. Kini, ia tidak berjalan sendiri. Ia membawa restu para Brahmana.
dan itu adalah kekuatan yang bahkan raja besar seperti Kertajaya tidak miliki. Di luar balai, cahaya fajar pertama muncul pelan-pelan, memecah gelap malam. Itu bukan sekadar pagi baru, itu adalah awal era baru, era yang akan mengguncang Jawa. Kabut pagi menyelimuti tanah Ganter seperti selendang tipis yang menutupi luka lama. Embun menempel di rumput dan udara terasa tegang, seakan alam sendiri menahan napas, menunggu sesuatu yang besar terjadi. Di satu sisi bentangan Padang berkumpul pasukan Tumapel. Tidak sebanyak pasukan Kediri, tidak seteratur tentara istana, namun mata-mata mereka menyala. Mereka berdiri bukan hanya karena perintah raja, tetapi karena sesuatu yang lebih besar, Dharma. Ken Arok berdiri paling depan, memegang tombak, wajahnya keras namun matanya penuh percaya diri. Di belakangnya, para Brahmana berdiri dengan tenang, jubah mereka berkibar pelan. Mereka tidak memegang senjata, tetapi kehadiran mereka adalah senjata terbesar Tumapel. Di sisi lain Padang, pasukan Kediri berbaris dalam formasi sempurna. Baju zirah mereka berkilau ketika matahari mulai naik. Mereka lebih banyak, lebih mapan, lebih berpengalaman. Dan di tengah mereka, Raja Kertajaya berdiri dengan baju perang emas, helmnya bertatahkan batu mulia. Namun sorot matanya tidak lagi penuh kebijaksanaan. Yang tersisa hanya ego yang membengkak dan ketakutan yang disembunyikan di balik amarah. Sebelum perang dimulai, kedua pemimpin maju ke tengah medan. Ken Arok dengan suara berat berkata, "Paduka Kertajaya, kembalilah ke jalan Dharma. Perang ini tidak harus terjadi. Penguasa yang baik adalah yang mendengar rakyat dan mendengar doa." Kertajaya mencibir, suaranya menggema di antara denting senjata. "Aku Raja Kediri, aku titisan Tewa, dan kau hanyalah orang biasa yang berani menantang langit." Ken Arok menatapnya lama lalu berkata pelan, "Dewa tidak membutuhkan pengakuan, hanya manusia yang haus kekuasaan yang memaksa pujian." Urat di leher Kertajaya menegang. "Jika begitu, biarkan medan perang yang memutuskan siapa yang benar." Keduanya kembali ke pasukan masing-masing. Embun jatuh dari daun seperti air mata alam. Ketika gong perang dipukul, suara itu mengguncang seluruh Padang. Pasukan Kediri menyerbu dengan teriakan keras. Kaki-kaki mereka menghentak tanah seperti gelombang besar menghantam pantai. Namun pasukan Tumapel tidak gentar. Mereka menurunkan tombak, memukul tameng, dan menantang gelombang itu dengan kekuatan hati. Benturan pertama terjadi. Suara logam melawan logam, jeritan prajurit, dan debu yang membubung membuat medan perang seperti badai besar. Ken Arok menerjang ke depan, tombaknya mengenai perisai musuh. Ketika seorang prajurit Kediri hampir menebasnya, ia menangkis dan memutar tubuh dengan cepat. Gerakannya seperti tarian yang mematikan. Di kejauhan, para Brahmana berdiri menghadap medan perang. Mereka tidak bersorak, tidak menangis, mereka berdoa. Doa itu, entah bagaimana, menjadi angin yang menstabilkan hati prajurit Tumapel. Mereka melawan bukan hanya demi wilayah, tapi demi keadilan yang direstui kekuatan suci. Kediri mulai goyah. Meski besar, pasukan Kediri mulai goyah. Banyak desa dekat Ganter ternyata telah diam-diam memberi dukungan pada Tumapel. Air, makanan, bahkan kabar strategi. Rakyat yang dulu mencintai Kediri, kini ragu pada rajanya sendiri. Kertajaya melihat barisan depannya mundur, dan kemarahan membakar hatinya. "Kalian pengecut!" teriaknya. "Berjuanglah demi kerajaan, demi rajamu!" Namun semakin ia berteriak, semakin jelas bahwa suaranya kosong. Tidak ada doa yang menyertai kata-katanya.
Tidak ada keberkahan yang menyokong langkahnya. Di sisi lain, Ken Arok justru semakin kuat. Ia bertarung di barisan depan, memberikan keberanian pada anak buahnya. Ia bukan raja yang bersembunyi di balik pasukan. Ia adalah pemimpin yang berjuang bersama mereka. Benturan terakhir. Ketika matahari berada di tengah langit, segalanya berubah. Kediri kelelahan, formasi mereka terpecah, dan Ken Arok melihat kesempatan itu. Dengan suara lantang yang memecah hingar-bingar perang, ia berteriak, "Maju! Untuk Tumapel! Untuk Dharma!" Seruan itu seperti petir. Pasukan Tumapel menyerbu dengan kekuatan terakhir mereka. Kediri terdesak mundur. Para prajuritnya kehilangan semangat, kehilangan keyakinan. Kertajaya melihat kekalahan datang menghampiri. Ia berusaha maju, mencoba menunjukkan kejayaannya yang dulu, tetapi tak ada yang mengikuti. Lalu, di tengah hiruk-pikuk perang, satu kenyataan menghantam dirinya. Seorang raja tanpa doa adalah raja tanpa kekuatan. Dan hari itu, Kediri kehilangan segalanya. Kejatuhan dan awal baru. Ketika matahari mulai turun, medan Gantar penuh tubuh dan debu. Pasukan Tumapel menang, pasukan Kediri menyerah. Raja Kertajaya meninggalkan medan perang dan menghilang dari catatan sejarah. Hilang tanpa jejak, tanpa upacara, tanpa keagungan. Sementara itu, Ken Arok berdiri di tengah padang yang mulai tenang. Pasukannya mengelilinginya, bersorak, menangis, memeluk satu sama lain. Para Brahmana mendekat. Empu Bharadwaja menatap Ken Arok dengan mata berkaca-kaca. Paduka telah menegakkan Dharma. Ken Arok tidak menjawab. Ia memandang langit yang mulai memerah. Di antara asap perang, kemenangan, dan luka-luka, ia tahu satu hal. Inilah awal Singasari, dan inilah akhir Kediri yang angkuh. Pada hari itu, sejarah Jawa dipahat dengan darah dan doa, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Senja merayap pelan ke atas bekas medan Gantar. Tanah yang tadi diinjak ribuan kaki, kini kembali sunyi. Angin membawa aroma rumput, tanah, dan sisa-sisa perang, namun juga membawa sesuatu yang lebih halus, pelajaran yang hanya dapat lahir dari kehancuran. Kediri jatuh bukan karena lemahnya pasukan, bukan karena miskinnya senjata, dan bukan karena kecilnya Tumapel. Kediri jatuh karena sesuatu yang jauh lebih sunyi. Karena kesombongan seorang raja yang lupa bahwa kekuasaan bukan berasal dari dirinya, melainkan dari rakyat dan doa yang menyokongnya. Sementara itu, Tumapel bangkit bukan hanya karena keberanian Ken Arok, tetapi karena ia bersedia mendengar suara yang sering dilupakan penguasa. Suara keadilan, suara keseimbangan, suara Dharma. Seorang raja yang meminta disembah tidak layak menjadi raja. Kisah ini bukan hanya sejarah. Ini adalah cermin bagi kita semua yang hidup di masa kini. Semoga kita selalu mengingat bahwa kekuatan sejati tidak datang dari singgasana yang tinggi, tetapi dari hati yang mampu merendah. Bahwa pemimpin adalah pelayan, bukan dewa. Dan bahwa bangsa yang besar dibangun oleh kesetiaan, keadilan, dan doa yang tidak pernah dipaksa. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika ingin kisah sejarah lain yang menggetarkan hati, jangan lupa subscribe agar perjalanan kita mengelilingi waktu tidak pernah berhenti. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.